Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya semua anak-anak ibu yang ibu sayangi? Oke, baik ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelajaran kita senantiasa selalu membawa keberkahan. Sebelum memasuki pelajaran, ibu absen dulu ya. Oke, Anas Ruli hadir, Anissa hadir, Zulfa hadir. Jadi hadir semua ya, nggak ada yang alpa. Oke, hari ini berjumpa lagi kita pada pembelajaran fikih bab berapa ini ya? 12 tentang pengurusan jenazah. Jadi dari kalian semua ada yang tahu nggak apa saja kepengurusan jenazah? Oh, belum ada yang tahu ya. Oke, akan ibu jelaskan. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih dalam tentang kewajiban terhadap jenazah muslim, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang baru meninggal dunia. Orang yang menyaksikan peristiwa meninggalnya seseorang hendaklah melakukan beberapa hal, seperti pertama, memejamkan matanya sampai tertutup rapat. Yang kedua, ada mulutnya dikatupkan dengan mengikatkan kain dari dagu hingga kepala, kayak pocong ya. Terus melenturkan sendi-sendinya dalam tubuh dengan secara perlahan atau diurut-urut agar tidak keras saat memandikan nanti. Tangannya disedepkan ke dada dan kakinya itu diluruskan. Terus tinggikan lantai jenazah dari lantai biasa dan hadapkan ke arah kiblat. Selanjutnya, menutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Selanjutnya, keluarga jenazah hendaknya dengan segera membayar hutang-hutang atau yang bersangkutan hutang-hutang dari jenazah tersebut. Selanjutnya, menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat dan kerabat keluarga. Selanjutnya ada jangan menjerit atau meratapi jenazah. Jadi kita dilarang menangis terlalu berlebihan di depan jenazah. Yang terakhir yaitu menyegerakan kepengurusan jenazah dan memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan jenazah. Jadi ada beberapa yang kewajiban kita sebagai muslim itu terhadap jenazah. Yang pertama yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Hukum dari perawatan jenazah ini adalah fardu kifayah atau kewajiban yang ditunjukkan kepada orang banyak. Tetapi apabila sebagian dari mereka telah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Nah, ibu akan menjelaskan tata cara terkait dengan perawatan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan harus orang laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga jika jenazah itu wanita, maka yang memandikan harus wanita, kecuali suami dan mahramnya. Jika suami dan mahramnya semuanya ada, maka suami lebih berhak memandikan istrinya. Demikian juga istri dan mahramnya, jika semuanya ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya. Dan syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan itu ada 3. Yang pertama, jenazah itu orang muslim atau muslimah. Yang kedua, anggota badannya masih utuh atau sebagian. Yang terakhir, keadaannya jasadnya masih utuh dan belum rusak.
Di samping itu, kita yang memandikan jenazah pun harus ada syarat-syaratnya juga. Yang pertama, ada muslim, berakal sehat dan balik. Yang kedua, ada berniat untuk memandikan jenazah. Dan yang ketiga, amanah. Maksudnya itu bisa dipercaya, dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Setelah dimandikan, kita lanjut ke mengapani jenazah. Mengapani jenazah adalah yaitu membungkus jenazah itu dengan kain, seperti kain kafan. Kain kafan itu dibeli dari harta peninggalan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Di bawah ini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa ketentuan dalam mengafani jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki itu disunahkan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan itu 5 lapis. Dan yang kedua, itu kain kafan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, jangan mengkafani jenazah secara berlebihan. Nah, jadi itu tadi 3 tata cara untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah. Selanjutnya ada cara mengafani jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan, maka ia wajib dikafani, dan dalam mengafani jenazah hendaklah kita dilakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan, menggunakan kain yang baru, bersih, suci, serta tidak harus mahal harganya. Jadi Ibu akan menyampaikan tata cara mengafani jenazah. Yang pertama itu, letakkan tali pendek pada posisi kepala dan kaki sekitar 60 cm pada lutut, dan tali panjang pada perut dan dada. Yang kedua, bentangkan kain kafan yang telah disiapkan sebelumnya sehelai demi sehelai. Kemudian menaburnya dengan wangi-wangian, lembaran, dan paling bawah hendaknya itu dibuat lebar dan halus. Selanjutnya, secara perlahan-lahan jenazah diletakkan di atas kain tersebut dengan posisi membujur. Kalau mungkin menaburi tubuhnya dengan lagi wangi-wangian. Selanjutnya yaitu semua rongga badan yang terbuka, yaitu kedua matanya dan 2 lubang hidungnya, mulutnya, 2 lubang telinga, dan anggota sujud seperti kening, hidung, kedua telapak tangan dan kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki, lipat-lipatan badan seperti ketiak, lutut bagian yang belakang, lipatan seperti ketiak, lutut bagian belakang, dan pusar ditutup dengan kapas yang telah diberi wangi-wangian pula. Selanjutnya yaitu kedua tangan jenazah itu diletakkan di atas dadanya seperti ini, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, persis seperti orang yang bersedekap dalam sholat. Jadi seperti ini. Selanjutnya itu menyelimuti kain kafan dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan ke arah kiri tubuh jenazah. Demikian halnya pada lebar kain selanjutnya. Sisa kain kafan di bagian kepala dijadikan lebih banyak daripada di bagian kaki. Lalu sisa panjang kafan di bagian kepala tadi dikumpulkan dan dilipatkan ke arah depan wajah. Demikian pula sisa panjang kain bagian kaki itu dikumpulkan lalu dilipatkan ke arah depan kaki. Selanjutnya, jenazah laki-laki memakai 3 kain lapis kain tanpa baju dan tutup kepala. Selanjutnya, jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan bawahnya. Yang terakhir, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas, contohnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Misalnya dalam sebuah bencana alam yang menelan banyak korban, jika jenazahnya banyak sekali dan kain kafannya itu terbatas,
boleh mengkafankan 2 orang dalam satu kain kafan, kemudian menguburkannya dalam satu liang lahat untuk menghemat wadah. Jika itu pada bencana alam, yaitu step selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan untuk mendoakan orang muslim atau muslimah yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Nah, syarat-syarat jenazah itu ada 6. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Kedua, bersih badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, jenazah telah dikafani dan jenazah telah dimandikan dan dikafani. Dan selanjutnya yang terakhir, letakkan jenazah itu di sebelah kiblat orang yang menyolatkan kecuali sholat gaib. Nah, rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi SAW. Yang keenam, mendoakan jenazah. Yang terakhir, mengucapkan salam. Selanjutnya ada sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada tiap takbir, 4 takbir, merendahkan suara bacaan, membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat atas keluarga Nabi. Kelima, berdiam sejenak setelah membaca doa takbir keempat sebelum salam. Yang keenam, disunahkan banyak jamaahnya. Yang ketujuh, memperbanyak shaf. Yang selanjutnya itu menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkan jenazah. Setelah jenazah disolatkan, hendaknya itu segera dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Mengantar jenazah ke kuburan dilaksanakan dengan cara jenazah diletakkan di atas keranda dan digotong pada setiap sisi keranda tersebut. Nah, tata cara penguburan jenazah itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada menggali kubur yang dalamnya sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Karena maksud menguburkan jenazah itu adalah menjaga kehormatan jenazah itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Yang kedua, setelah jenazah sampai di kuburan, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. Yang ketiga, ada melepaskan seluruh tali pengikat jenazah yang pada pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah agar posisi jenazah itu tidak bergerak atau tidak berubah dari hendaknya, diberi ganjalan bulatan tanah. Selanjutnya, jenazah itu ditutup dengan papan kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa. Yang kelima, meletakkan batu kecil di atas kuburan dan menyirami air di atasnya. Meletakkan batu kecil kita bisa sebut dengan nisan, ya, batu nisan. Yang terakhir ada mentalkin, mendoakan atau memohonkan ampunan agar diberikannya keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, Ibu akan membahas tentang larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah. Yang pertama, itu tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu, yakni ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari tengah-tengah, dan ketika matahari hampir terbenam hingga benar-benar terbenam. Yang kedua, menembok kuburan secara berlebihan. Yang ketiga, duduk dan bermain di atas kuburan. Dan yang keempat, mendirikan bangunan rumah. Nah, itu dilarang, ya, anak-anak semua. Menjadikan kuburan itu sebagai masjid juga dilarang.
Yang terakhir, membongkar kubur kecuali ada kesalahan pada waktu penguburan atau kuburan itu sudah lama sehingga jasadnya sudah hancur, sedangkan bekas makam itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, itulah tadi bagaimana tata cara penguburan jenazah muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang harta waris. Nah, kata mawaris itu adalah bentuk jamak dari miras yang dimaknai dengan maurus, yang berarti harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut disebut dengan muwaris. Sedangkan orang yang menerima warisan itu disebut waris. Sementara ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian warisan disebut dengan ilmu faraid. Jadi ilmu faraid atau ilmu waris, kata faraid itu jamak dari kata faridah, artinya bagian tertentu. Jadi ilmu faraid ada ilmu yang membahas bagian-bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Nah, istilah-istilah yang ada dalam ilmu waris dan sering digunakan adalah muwaris, waris, dan miras. Hukum dari dasar hukum waris itu terdapat pada surah Al-Quran An-Nisa ayat 11 dan hadis Rasulullah SAW yang artinya bagikan harta di antara pemilik faraid atau bagian harta waris tersebut berdasarkan kitab Allah, maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut lebih utama diberikan kepada ahli waris laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Rukun waris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada harta warisan, yang kedua ada pewaris, dan yang ketiga ahli waris. Jadi ada hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris itu. Yang pertama ada biaya perawatan jenazah, meliputi biaya penggalian kubur, pembelian kain kafan, pengangkutan, dan juga termasuk sewa kuburan bagi yang meninggal di kota besar. Yang kedua melunasi hutang piutangnya. Jadi keluarga itu melunaskan dulu hutang piutang, baru membagikan warisan tersebut. Jika utang piutang dari yang meninggal itu lunas, baru ada pembagian waris. Yang ketiga, membagi harta waris kepada yang berhak. Setelah semua diselesaikan, jika masih tersisa harta waris, maka pembagian harta waris tersebut bisa diatur menurut ilmu faraid tadi, yaitu hukum waris. Nah, sebab-sebab selanjutnya ada sebab-sebab menerima dan tidak menerima harta waris. Yang pertama ada hubungan sebab-sebab menerima harta warisan, antara lain yang pertama ada hubungan keturunan atau nasab, yang kedua ada hukuman perkawinan atau nikah, yang ketiga ada hubungan memerdekakan budak atau wala, dan keempat ada hubungan agama. Selanjutnya ada sebab-sebab tidak menerima harta warisan. Yang pertama itu ada membunuh, perbedaan agama, murtad, dan perbudakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kak, mungkin ada yang belum paham? Oke, sepertinya tidak ada. Ibu lanjut ya ke ahli waris dan bagiannya. Ashabul furud, bagian warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6. Ahli waris mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashabul furud. Ahli waris laki-laki yang termasuk ashabul furud itu berjumlah 15. Yang pertama ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, ada paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami, dan terakhir orang laki-laki yang memerdekakan mayit. Jika ahli waris laki-laki semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, anak laki-laki, suami, sedangkan ashabul furud dari pihak perempuan itu berjumlah 10 orang. Yang pertama ada anak perempuan, ada cucu pertama dari anak laki-laki, dan seterusnya yang ke bawah.
ada ibu dari bapak, ada ibu dari ibu, ada saudara perempuan sekandung, ada saudara sebapak, dan ada saudara perempuan seibu yang dan kesembilan ada istri, dan yang terakhir ada orang perempuan yang memerdekakan mayit. Nah, bagian-bagian ahli waris itu menurut hukum Islam itu ada seperdua, tadi ya sudah ibu jelaskan di awal, seperdua, sepertiga, seperempat, dan seperenam, dan seterusnya. Nah, cara menghitung waris itu hal pertama yang harus dilakukan adalah metode penghitungan waris adalah menentukan ahli waris beserta bagian warisan yang berbentuk pecahan, yakni yang pertama 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Setelah itu tahap selanjutnya adalah dengan menentukan asal masalah. Penentuan asal masalah masalah merupakan cara untuk menentukan posisi bagian masing-masing ahli waris dengan menyamakan nilai penyebut atau bagian bawah pecahan dari semua bagian ahli waris, atau menyamakan nilai penyebutan dengan cara menentukan kelipatan yang kecil dan semua bilangan yang menyebut. Kalau ada ahli waris ashabah, maka dia mendapatkan sisa harta warisan yang sudah dibagi kepada ahli waris ashabul furud. Oleh karena itu oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, tidak ada. Nah, kita mungkin materi hari ini berakhir pada hari ini, dan cara penghitungannya itu mungkin minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya aja ya, bagian untuk menghitung. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang ingin dipertanyakan dulu, mungkin ada yang belum paham. Paham ya semuanya ya? Baik. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika tidak ada yang ingin semuanya, kita tutup pembelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.